saya melihat tapis, di mana tapis orang selalu taunya berbentuk sarung. Iya, ya, berbentuk sarung. Dan turunannya pun masih simpel. Kebetulan saya punya basic di bidang fashion. Akhirnya saya berpikir untuk merubah turunan-turunan tapis menjadi produk jadi seperti tas kombinasi dengan kulit, biar bisa dinikmati oleh masyarakat luas, termasuk Indonesia dan di luar negeri. Nah, kebetulan saya membentuk ada pertama kali tas yang sangat booming hingga sekarang, namanya tas belimbing. Tas belimbing itu sebenarnya idenya adalah orang sulit untuk memiliki tapis tua, tetapi mahal. Tapi saya bentuklah dengan tas belimbing tersebut, biar dia memiliki koleksi tapis tua tersebut. Nah, harganya, range-nya kalau yang benar-benar tapis tua di antara 500 ke atas. Dengan kulit, kombinasinya biasanya, atau full tapis tua. Halo Tribuners, kembali lagi bersama Mutiara di Liputan UMKM. Kali ini Mutiara udah ada di daerah Pahoman dan mau lihat tas belimbing yang khas banget nih di Dija Style. Penasaran kira-kira ada produk apa aja dan gimana proses produksinya? Langsung aja kita masuk ke dalam. Ya, halo Tribuners, jumpa lagi nih bersama Mutiara di Liputan UMKM. Kali ini Mutiara sudah ada di Dija Style dan kebetulan sudah bersama dengan ownernya. Boleh langsung kenalan nih Pak kepada Tribuners di rumah. Iya, perkenalkan saya Pak Sony, saya kebetulan owner Dija Style yang berada di Pahoman. Oke, nah ini kebetulan pertama kali juga nih Mutiara ke Dija Style dan baru datang, baru masuk, ternyata banyak banget produk-produk turunan tapis yang ternyata keren-keren nih ya yang ada di Dija Style. Jadi yang bikin penasaran, boleh dong Pak Sony ceritain awal mula ngebangun Dija Style ini, kapan dan kenapa sih alasannya membangun Dija Style ini? Oke, jadi Dija Style itu saya bangun 4 tahun yang lalu pada masa setelah COVID. Kebetulan permintaan ibunda suruh saya pulang. Saya dulu stay di Bali 25 tahun dan saya pelaku pariwisata dan UMKM di Bali, pelaku ekspor. Kembali saya di Lampung, saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan di Lampung. Untuk masyarakat Lampung, kebetulan saya putra Tenggamus, diminta Tenggamus untuk menjadi pengurus Dekranasda di sana. Terus saya melihat tapis, di mana tapis orang selalu taunya berbentuk sarung. Iya, berbentuk sarung. Dan turunannya pun masih simpel. Kebetulan saya punya basic di bidang fashion. Akhirnya saya berpikir untuk merubah turunan-turunan tapis menjadi produk jadi seperti tas kombinasi dengan kulit, biar bisa dinikmati oleh masyarakat luas, termasuk Indonesia dan di luar negeri. Nah, kebetulan saya membentuk ada pertama kali tas yang sangat booming hingga sekarang, namanya tas belimbing. Tas belimbing? Iya, tas belimbing ada di sana, cuman kebetulan saya tidak ada yang tapisnya. Yang tapisnya, terkenalnya tas belimbing itu? Terkenalnya tas belimbing. Tapi sejauh ini kalau di Dija Style berarti kan sudah 5 tahun ya? 4 tahun ya? 4 sudah tahun. Ya, jalan 5 tahun ya. Jalan 5 tahun. Nah, berapa banyak produk turunannya? Selain tas belimbing ada apa aja nih di Dija Style sendiri? Tas belimbing, kalau tas kita terus berkarya.
Selalu kita ganti model. Selalu berganti model, tetapi saya memakai sistem target karena setelah model satu best seller, baru kita keluarkan beberapa model karena biar masyarakat, dan kebetulan saya membuat sistem reseller. Oh, sistem reseller juga. Sistem reseller tapi lepas pembelian dengan ongkos produksi saja, sehingga saya ingin menikmati Lampung itu punya tas yang benar-benar ya kualitasnya bagus. Dan ini ada ciri khas Lampungnya. Ciri khas Lampungnya juga. Pak Sony. Ya. Nah, Pak Sony, kalau Mutiara boleh tahu sih, kalau untuk produk turunan yang ada di Just Style sendiri, ini biasanya dari harga berapa sampai harga berapa ini, Pak Sony? Range harga kebetulan karena saya menggunakan bahan premium, tapis-tapis yang tua. Kebetulan, satu lagi lupa saya. Tas belimbing itu sebenarnya idenya adalah orang sulit untuk memiliki tapis tua, tetapi mahal. Tapi saya bentuklah dengan tas belimbing tersebut, biar dia memiliki koleksi tapis tua tersebut. Nah, harganya, range-nya kalau yang benar-benar tapis tua di antara 500 ke atas. 500 ke atas nih ya? Dengan kulit kombinasinya biasanya, atau full tapis tua. Oh, jadi bisa full tapis tua, tergantung request apa gimana ini? Tergantung request, tapi biasanya memang saya siapkan sudah dengan tapis-tapis pilihan. Oke. Pak Sony, tadi kan Pak Sony sempat nyinggung kalau misalkan Pak Sony itu pengen produknya nggak cuma dipakai di Indonesia aja, tapi di mancanegara nih. Boleh di-spill nggak kepada Tribuners sejauh ini produk turunan dari Just Style ini udah nyampe mana aja ini konsumennya? Ya, kebetulan saya bekerja dulu dengan tamu asing ya di Bali, dan saya bekerja dengan fashion designer dari luar, dan saya menghandle model-model dari luar juga, dan fashion designer dari luar, bekerja sama juga dengan toko-toko yang memang ownernya orang asing. Jadi kebetulan saya waktu itu buat project tapis itu tidak berupa hanya sarung, hiasan dinding. Jadi saya membuat bagaimana modernisasikan tapis dengan digital printing yang bisa dilakukan anak muda sekarang, tapi dengan sulaman tapis. Dan tetap. Itu maaf hari ini saya tidak bisa tunjukkan karena kebetulan sedang dibawa. Itu berupa lukisan tapi dia ditapis, itu sedang tur dunia. Jadi ada di New York, terus dia sudah ke Arab Saudi, terus nanti ke Milan, ke Spanyol sudah, terus beberapa negara Amerika Latin juga, nanti terakhir adalah ke Paris. Oh, nanti terakhir ke Paris? Saya tidak ikut karena kebetulan teman saya asing, terlalu cost-nya Jadi masih ada cost-nya juga yang dipikirin ya Pak Sony ternyata ya? Saya lebih ke jaga produksi nanti. Dan sana juga memperkenalkan adat budaya tradisi Lampung, karena sebelum berangkat, teman saya namanya Isabel Dugnes, dia kebetulan Miss Uniworld. Oh. Miss Uniworld itu ada Miss yang concern di bidang sosial. Jadi dia kebetulan Miss Uniworld, jadi dia yang membawa produk itu. Jadi dia akan terus bersosialisasi. Jadi memperkenalkan tapis itu lebih fleksibel. Jadi sana yang dibawa dia adalah berupa bukan hiasan, ini lebih ke OB dan kimono. Kimono, tapi ada motif tapisnya. Iya, teknik tapis bukan motif tapis. Teknik tapis. Ada nggak ini produknya di sini? Nggak ada ini ya, saya. Produk di sini sedang dibawa. Wah. Ya. Penasaran banget soalnya. Ada di Tenggamus, saya kebetulan hari ini on the way ke Bandar Lampung. Oke. Nah ini Pak Sony, tadi kan ternyata produknya udah kemana-mana, dan untuk harganya juga sebenarnya memang benar-benar terjangkau juga ya, dari 500.000. Tapi Pak Sony, selama 4 tahun berjalan, kalau boleh tahu bagaimana sih tanggapan awal dari konsumen itu ketika tahu, oh ada ya bentuk tas kayak gini gitu dengan motif tapis dan sebagainya gitu. Bagaimana respon masyarakat gitu sejauh ini? Sejauh ini respon masyarakat positif. Selama ini kan mereka hanya mengenal tas yang sifatnya basic. Iya, basic. Jadi ketika kita memperkenalkan suatu produk yang look-nya lebih ke arah yang upgrade-nya lebih tinggi. Jadi masyarakat juga tertarik. Oh, ternyata tapis itu bagus ya. Dan kebetulan si tas belimbing ini bisa dinikmati seluruh Indonesia. Setiap saya keluarkan jenis baru dengan bahan baru, kain baru, apapun yang baru, itu orang selalu menikmati. Kedepan ini saya akan berkombinasi dengan kulit ular, dengan reptil kemungkinan inovasi terbarunya.
ternyata kita udah dikasih bocorannya nih ya, dan kita tunggu produknya, semoga responnya bagus juga nih ya Pak Sony. Dan selain itu Tribuners, kita udah panjang lebar nih ya ngobrol sama Pak Sony. Mungkin kita juga penasaran kan seperti apa sih proses pembuatan tasnya yang di sini Pak. Kita boleh lihat ya produksinya ya nanti. Oke, nanti kita jalan-jalan. Kita lanjutin lagi Tribuners, mungkin itu saja obrolan kita bersama dengan Pak Sony, owner dari Dijastyle. Selanjutnya kita mungkin jalan-jalan ya, melihat seperti apa proses produksi tas yang ada di sini. Wow, Pak Sony, ini produk tasnya ya Pak ya? Boleh lihat-lihat ya nih Pak? Boleh, silakan. Wow. Ini dari scrap tapis ya. Dari scrap tapis. Dari tapis. Ini versi pendek atau nanti ada? Ada long strap. Ini cocok untuk acara-acara formal, Formal, ya. Iya. Bisa sekalian kita melestarikan tapis ya kan. Jadi orang bisa lihat. Harganya nih, kalau untuk tas kayak gini biasanya berapa sih Pak? Ya paling 550 kita jual. Iya, karena ada tapis tuanya. Iya, tidak main tempel, kita jahit. Jahit semua ya di sini. Jahit langsung ya. Iya. Makanya ini termasuk murah banget. Iya, bahannya juga pilihan dia kan, tidak sembarangan kita kayak bisban gitu kan, dia beda. Ini tapis juga tapis vintage juga bukan sembarangan. Ini dari Medan, tapi kita mau tapis. Ini kebetulan prosesnya baru mulai. Oh iya. Jadi biar nimbul. Jadi tapis itu sekarang itu bisa berkolaborasi dengan tekstil. Ini kayak apa? Batik Iya, tapis. ini batik, kain batik. Kain batik. Kebetulan motif burung, saya suka motifnya, terus saya tapis di atasnya. Iya ini ya. Iya, jadi orang yang mau buat jas, bombers, atau baju, jaket, kemeja, bisa menggunakan ini. Jadi dia selain tidak terlalu berat juga dia. Nah, Pak Sony, ini model tas terbaru di sini Iya, ya? ini model tas terbaru. Ini kebetulan kita lagi buat sampling. Sampling ya? Kita sampling dulu, simple. Nanti kedepannya kita akan kasih full tapis. Ini namanya tapis Lauhanda. Lauhanda, dari mana nih Pak? Ini ciri khas Lampung Tengah. Lampung Tengah dia sudah ada hakinya. Oh, udah ada sudah hakinya. dihakikan. Ya, Lauhanda artinya laut Nanti putih. bakal dipasang gitu? Iya, kebetulan ini pengrajin dari sana. Motif Lauhanda itu nanti kita tutup seperti ini. Jadi full dia tapis full Lauhanda. gini. Jadi kelihatan lebih etniknya dia dan lebih modern. Nanti dia seperti ini. Jadi cakep ini ya? Iya, jadi nanti seperti ini dia. Kurang lebih gambarnya seperti Kurang lebih seperti ini. Jadi pentingnya kita saling menjaga, terutama hak cipta, karya. Karya ya, benar jadi, banget. betapa proses itu panjang, karena sampai kita bisa harus sampai menghasilkan produk yang siap jual. Siap jual. Oke, nah kita tunggu nih ya, pokoknya inovasi terbaru produknya yang sudah jadi dari Dijastyle. Kurang lebih ya tadi sudah seperti yang dijelaskan sama Pak Sony ya. Jadi ini nih salah satu motif tapis yang sudah ada hakinya Udah ya Pak hakinya, Sony ya. namanya Lauhanda, ya, dari Lampung Tengah. Kayaknya sih cakep, dan kita penasaran nih kira-kira kalau udah dibentuk tas ini jadinya seperti apa ini ya. Oke, ditunggu. Ditunggu nih ya Pak ya. Oke.
Bisa. Oke, halo Mas. Ini lagi proses jahit tasnya ya Mas ya? Oh. Apa? Ngetap. Oh. Ini untuk satu tas ya. Ini untuk tas yang bentuk ini apa Mas? Ini tas belimbing. Oh, tas belimbing. Warnanya warna hijau ya. Tadi kita juga udah ngeliat ini sih proses pas lagi ngelemnya ya. Nah, Tribuners, tadi kita sudah ngobrol banyak ya bersama dengan owner dari Dija Style, dan juga tadi kita sudah lihat seperti apa proses produksi pembuatan tas di sini. Dan bisa Tribuners lihat juga ya, di sini Mutiara sedang melihat proses penjahitan. Nah, kalau misalkan Tribuners berkunjung ke Lampung atau penasaran dengan produk turunan tapis Lampung, boleh banget langsung ke Dija Style aja, atau bisa langsung hubungi melalui WhatsApp ataupun media Instagramnya. Nah, mungkin saya Mutiara pamit undur diri dulu ya hari ini, dan jangan lupa untuk terus saksikan tayangan terupdate lainnya, liputan UMKM selanjutnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Mutiara pamit undur diri. Kita lanjut lihat proses penjahitannya ya.